Halo guys, welcome back to my video YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat luar dalam. Amin. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan buat yang baru aja mampir di video saya, jangan lupa untuk tanda lonceng di bawah dibunyiin dulu sampai bunyi tanda ting 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 ting. Oke, udah. Terima kasih. Let's kita lanjut ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan pada umur 0 sampai dengan 6 tahun. Apakah ada yang sudah mengalaminya? Oke, nanti kita kupas ya. Nah, stay tune. Nah, di sini harus ada perbedaan pola asuh antara anak laki-laki dan perempuan. Mengapa? Karena terdapat juga perbedaan pemakaian otak kanan dan otak kiri pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, perbedaan otak kanan dan otak kiri ini terletak pada jenis pemikiran yang dihasilkan. Nah, yang mana otak kanan ini adalah bagian otak yang memproses kreativitas untuk berimajinasi dan berpikir untuk ke arah seni. Sedangkan otak kiri adalah bagian otak yang lebih kepada matematis dan analisis. Nah, untuk lebih jelas, ini saya buat fotonya. Nah, sudah dilihat lebih jelas ya. Nah, pada umur 0 sampai 6 tahun, anak laki-laki memakai otak kanan, sedangkan anak perempuan memakai otak kanan dan otak kiri. Nah, emang apa sih perbedaannya gitu ya? Apakah laki-laki lebih lemah daripada perempuan gitu? Nah, otak perempuan memakai otak kiri dan otak kanan itu seimbang. Nah, sedangkan laki-laki hanya memakai otak kanan, tetapi jauh lebih banyak dari perempuan. Nah, perempuan tadi kan ada pemakaian otak kanan, laki-laki memakai otak kanan, tetapi pemakaian otak kanan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih banyak memakai bagian otak kanan ini. Misalnya nih, ini misalnya ya, perempuan memakai otak kanan dan otak kiri 10. Sedangkan laki-laki memakai otak kanannya 20, seperti itu ya. Jadi lebih banyak dari perempuan. Lebih banyak dari perempuan. Nah, emang apa sih perbedaannya gitu ya? Nah, jika kalian pernah melihat atau memiliki anak laki-laki dan perempuan, atau memiliki anak laki-laki dan kalian melihat gimana sih anakku ini gitu ya, ketika kalian mengajarinya gitu. Misalnya kalian akan mengajari membaca gelas atau bola gitu ya, mereka tidak akan tahu bo atau pintu pip. Mereka tidak akan tahu jika kalian hanya memberikan tulisan saja. Untuk anak laki-laki ya, kalian akan susah untuk mengajarinya dan mungkin akan menghasilkan emosi gitu ya. Apakah di antara kalian ada seperti itu? Apakah ada sampai membentak anaknya gitu ya? Bahkan kalian ada yang sampai mengatai anaknya bodoh apa segala macam gitu ya. Nah, untuk anak laki-laki memang untuk penalarannya, untuk penyerapannya dalam hal tersebut kurang. Nah, bagaimana caranya? Misalnya nih, kalian memberikan mobil gitu ya. Mo, BIB, tambah L mobil. Nah, si anaknya susah untuk mencerna gitu. Ketika kalian mengulanginya sekali lagi, mereka tidak akan tahu gitu. Bahkan mereka bingung, atau mereka yang meskipun mereka tadi tahu, tapi mereka menghafal. Jika dikasih sekali lagi tentang apa materi yang tadi, mereka sama saja kembali ke awal, tidak tahu gitu ya, karena mereka tadinya menghafal gitu. Nah, bagaimana caranya? Misalnya mobil nih, kalian ambil mobil, misalnya main-mainan gitu ya, mobil mainan, tulis mobil. Jadi ada huruf M, O, B, I, L. Nah gitu ya, tulis mobil, misalnya di kursi. Nah, misalnya di kursi, kalian bisa menulis
kata-kata itu di kursi. KURSI, ku tambah R, kur gitu ya. SIC. Nah, ini bendanya kursi gitu. Nah, apa bedanya dengan anak perempuan? Anak perempuan itu lebih cepat untuk membaca, menulis, mencerna instruksi yang kita berikan. Anak perempuan lebih cepat untuk menangkapnya, sehingga ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan di dalam membaca ya, di dalam membaca dan di dalam menulis. Lebih cepat untuk anak perempuan. Misalnya juga nih, ketika kalian memberikan instruksi, nanti tasnya selesai sampai di rumah, setelah sampai di rumah taruh di atas kursi misalnya nih. Nah, ketika si anaknya mau naruh mungkin jatuh gitu, ambil taruh di kursi. Nah, anak perempuan akan mengambil tasnya dan menaruhnya di kursi sesuai dengan instruksi. Sedangkan pada laki-laki, jika mereka disuruh, misalnya ada sesuatu yang tumpah seperti itu ya, terus si ibunya mengatakan ambil buat ke atas gitu, besar kemungkinan si laki-laki itu atau si anak itu tidak langsung mengambil si benda dan langsung membuat ke atas gitu sesuai dengan instruksi. Besar kemungkinan mereka akan menendang dahulu si benda lalu membuat ke atas, dan si ibunya itu akan naik darah gitu ya. Misalnya nih, jika si ibunya mengatakan ambil lalu buat ke atas dan ternyata si anaknya menendang gitu, nah itu kan kalau misalnya di kultur kita sesuatu yang tidak sopan seperti itu ya. Nah, untuk mulai dari sekarang tolong si ibunya jangan langsung marah ya. Memang seperti itulah perkembangan otak si anak. Silahkan mengatakan sekali lagi, mengatakan lagi sampai dengan si anaknya mengerti gitu ya. Karena pada anak laki-laki sulit untuk mencerna seperti mencerna bacaan tadi gitu ya, dan mencerna suatu instruksi berbeda dengan si perempuan. Nah, apalagi sih perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Misalnya nih, si laki-laki menangis gitu ya. Laki-laki lebih sulit untuk mengungkapkan apa yang di dalam hatinya gitu, apa yang dirasakannya. Si laki-laki akan lebih sulit untuk mengungkapkannya daripada si perempuan. Nah, kalau perempuan hanya diberikan stimulus sedikit, dia akan bercerita ketika dia menangis, ketika dia sedih, atau ketika dia mengalami hal yang baru seperti dia. Nah, si perempuan lebih cepat untuk bercerita. Sedangkan si laki-laki kita harus memberi dia ruang untuk bercerita. Misalnya nih, kamu kenapa? Ceritakan kepada ibu, gitu. Ceritakan kepada mama. Apa yang terjadi? Mama akan mendengar, gitu. Berikan dia ruang untuk mengungkapkan semua dalam hatinya. Nah, sedangkan si perempuan hanya diberikan perkataan, kamu kenapa? Kamu tadi dari luar ngapain aja? Gitu ya. Nah, si perempuan akan lebih cepat untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang baru saja dialaminya, atau ketika dia menangis apa yang dirasakannya. Dia akan lebih cepat menceritakan seperti itu. Jadi kita lebih cepat memahami si perempuan. Nah, lagi ketika si laki-laki sedikit untuk memiliki kosakata, sedangkan si perempuan, nah itu tadi, nah si perempuan kan lebih cepat untuk menceritakan sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang ia alami. Karena apa? Ia memiliki banyak kosakata. Dia lebih cepat mencerna, seperti membaca tadi ya, membaca, menulis, dia lebih cepat mencerna dan ia lebih banyak memiliki kosakata. Nah, sedangkan si laki-laki akan lebih cepat untuk menangkap suatu gerakan, suatu gambar visual seperti itu ya. Nah, seperti yang tadi, ketika mereka tidak tahu membaca mobil, MOBIL tambah L, mobil, apa bacaannya? Mereka akan seperti itu. Nah, ketika kita kasih dia gambar, ketika kita kasih dia barang, kenyataan dari si benda tersebut, misalnya mobil nih, MOBIL tambah L, seperti itu ya. Nah, kita kasih si benda, MOBIL tambah L,
Ini adalah gambarnya apa? Mobil. Nah, ibu bisa memberikan tulisan kertas tersebut di suatu benda seperti yang saya katakan tadi. Misalnya kulkas, KU tambah L kul, KAK tambah kas tambah S kas. Nah, kalau digabungin apa? Misalnya ibu harus menempelkan si tulisan kulkas itu jadi kulkas gitu agar mereka cepat menangkap. Nah, perbedaannya yang tadi itu, si perempuan karena cepat menangkap bacaan, tulisan, instruksi, maka mereka memiliki banyak kosakata, sedangkan si laki-laki lebih banyak menyerap dari visual. Untuk anak laki-laki kalian, perhatikan, ia akan lebih cepat pergerakannya untuk kreativitas. Misalnya, apapun yang ia pegang, ia akan membunyikannya. Apapun yang ia pegang ya. Misalnya ia memegang pulpen, ia akan memukul-mukulnya ke meja. Misalnya ia memegang kue, ia akan memukul-mukulkannya ke meja. Dan silahkan untuk mendengarnya sebagai itu adalah seni gitu ya. Nah, rumah akan semakin ramai. Misalnya kalian memiliki anak yang tadinya perempuan dan sekarang laki-laki, perhatikan perbedaannya, pasti ada perbedaannya ya. Anak laki-laki lebih gitu ya, lebih ribut dianya. Nah, tetapi ributnya itu hanya dalam suatu pergerakan, bukan dari kosakata gitu. Nah, anak laki-laki lebih sedikit memiliki kosakata. Perempuan akan lebih banyak bercerita, menanyakan kepada ibunya gitu ya. Sedangkan anak perempuan kalau misalnya dia yang tahu naik mobil-mobilan nih, titit titit, ada lagi main sepeda-sepedaan, brum 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 bus gitu ya. Nah, kalau misalnya si anak laki-laki lebih cepat menangkap kepada pergerakan visual. Misalnya kalau misalnya dia menonton film Batman, film Spider-Man, setelah menonton film Batman atau film Spider-Man, ia akan lebih kreativitasnya itu lebih banyak untuk memperhatikan si Batman atau si Spider-Man ini gitu ya. Hati-hati ya. Nah, kalau misalnya nih untuk bermain bola, misalnya nih dia menonton bola dengan si ayahnya gitu ya. Dalam permainan bola tersebut, si pemain bola menendang bola dan si ayahnya nih memberikan stimulus, ayo tendang gol gitu ya. Ketika udah gol gitu ya. Nah, si anak juga nanti akan mempraktikannya dalam permainan bola, tenang gitu ya. Kalau misalnya gol, apa yang didapatkannya atau apa yang dilihat sebelumnya ketika menonton bola dengan ayahnya, ia akan mempraktikannya seperti itu ya. Jadi untuk menyelaraskan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan pola asuhnya ya, di perbedaan pola asuhnya, mungkin si laki-laki kita akan lebih aktif, akan lebih sering mengulangi kata-kata, sedangkan si perempuan tadi kan lebih cepat menyerap si kosakata, sedangkan si laki-laki lebih cepat menyerap si visual, sedangkan si perempuan juga memiliki daya serap si visual karena tadi dia memiliki otak kanan otak kiri sebanding dalam pemakaiannya gitu, sedangkan si laki-laki hanya memakai kebanyakan otak kanan, paling banyak otak kanan gitu ya. Nah, kita harus lebih sabar, lebih telaten, lebih sering untuk menghadapi si anak laki-laki, lebih sering untuk mengungkapkan kosakata, lebih sering untuk mengucapkan instruksi-instruksi, dan lebih sabar ketika ia bersalah gitu ya. Jadi apakah kedepannya anak perempuan akan jauh lebih pintar dari anak laki-laki? Belum tentu. Makanya itu tadi dari pola asuh. Untuk mendapatkan anak yang seperti yang kita inginkan, anak yang pintar, anak yang bermoral, anak yang memiliki daya tangkap yang kuat, daya ingat yang kuat, itu dari pola asuh kita dari kecil ya. Karena untuk mendapatkan suatu yang baik harus ditanam dengan kesabaran, dengan waktu yang lama, bukan dengan waktu yang singkat seperti itu ya.
Nah, sekarang ibu-ibu ataupun si guru PAUD ataupun guru apa gitu ya yang mengajar anak-anak 0 sampai dengan 6 tahun yang memiliki anak-anak 0 sampai 6 tahun, jika kalian emosi dalam menghadapi anak laki-laki, mulai sekarang sudah tahu caranya kan, supaya tidak emosi untuk mengajarinya. Sudah tahu kenapa kan si anak itu seperti itu, bukan karena si anaknya bodoh, bukan karena si anaknya kurang vitamin atau kurang asupan dalam otaknya gitu, bukan, karena memang begitulah ciptaannya, begitulah sewajarnya antara pemakaian otak laki-laki dan perempuan. Jadi ayo orang tua, guru, lebih bersabar dan lebih semangat untuk menghadapi anaknya. Jangan sampai memarahi anaknya, jangan sampai membentak, bahkan jangan sampai memukul dan memaki. Oke guys, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat waktunya untuk mengklik dan menonton video ini sampai habis. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian ataupun orang-orang di sekeliling kalian. Jika memang kalian merasa video ini bermanfaat untuk salah satu orang, untuk teman-teman kalian atau untuk orang sekitar kalian, silahkan share video ini untuk menambah wawasan. Oke? Nah, sampai di sini perjumpaan kita. See you di next video. Nah, buat kalian yang hari ini sakit, semoga cepat sembuh. Apapun yang kalian minum, obat apapun yang kalian minum, diberkati Tuhan ke dalam tubuh kalian untuk sebagai kesehatan, ya. Dan kepada teman-teman yang punya masalah apapun percintaan atau dalam pekerjaan, syukuri segala yang ada. Berdoa kepada Tuhan untuk diberi kekuatan dalam menyelesaikan masalah kalian. Dan buat kalian yang pengangguran, semoga Tuhan membuka rezeki buat kalian dari jalannya masing-masing ya. Nah, semoga, yang penting semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke. Dadah, see you di next video.